رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Kiono, hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau yang awet muda, Bu, ya. Yang bilang muda di belakang, Pak Kiono. Awet sepuh, Bu. Ya, sepuh itu kalau emas disepuh semakin berkilau. Ya, berkilaunya beliau karena ngurusin orang-orang yang ibadah. Ya, ngurusin santri-santri yang menuntut ilmu sebagai modal ibadah, sebagai modal mengajak orang lain untuk beribadah. Dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada maqam ubudiyah, maqam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu dan adik-adikku, para mu'takifin as-shaimin yang semoga senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, entah mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, jumpa dengan orang-orang saleh, atau mendapatkan ujian yang begitu berat karena harus berbicara di hadapan Ustadz Hasan dan juga para asatidz yang lainnya. Namun yang awal tentu kami memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa, mengembalikan ke kampung, ke rumah. Ya, saya merasa rumah saya di sini. Ya, karena yang pertama mengurus masjid ini dan termasuk imam yang paling awal setelah Ustadz Farid, ya saya, Pak Kiono. Karena tidak ada imam lainnya. Ya, bangunan belum jadi, tempat wudhu belum beres. Kemudian kami yang memilihkan untuk mencari keramik sebagai tempat kamar mandi, ya, dan juga tempat wudhu. Alhamdulillah terus berkembang dan semakin banyak santri dan semakin banyak asatidz yang lahir dari tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan tema yang mungkin ya intelek, ya kan, atau intelektual, atau tema-tema yang berat lah. Saya ingin menyampaikan tema-tema yang ringan saja supaya tidak ada perdebatan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bukan sifatnya menggugat, Pak Kiono, karena kita sedang berada di 10 hari terakhir. Ya, di awal Islam Lailatul Qadar itu diketahui waktunya, kapan tahun ini Lailatul Qadarnya. Tapi karena ada dua orang yang gontok-gontokan, ya, adu mulut, ya, tentang Lailatul Qadar, tentang waktunya, akhirnya ilmunya dicabut. Khawatir terlalu banyak debat, terlalu banyak gontok-gontokan, dan selalu ingin menjatuhkan saudara seiman, menginginkan keburukan atas saudara kita. Itu menjadi sebab diharamkannya kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Maka cara terbaik ketika berada di 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Ya, yakni habsun nafsi. Bahasa bebasnya ngurung diri,
membicarakan diri di rumah Allah untuk beribadah kepadanya, sehingga disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, tiada ada jenis amal khusus dan zikir khusus bagi orang yang beriktikaf. Yang berlaku padanya adalah amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah secara umum, bentuknya salat, tilawah, zikir, sedekah, ya, istighfar, doa dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, kemudian Ibnul Qayyim mengungkap hikmah dari pelaksanaan iktikaf, bahwa baiknya hati dan lurusnya hati, ya, itu sangat terkait dengan totalitasnya diri dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitasnya diri dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang rutin harian kita yang paling totalitas untuk kita benar-benar menghadap kepada Allah secara lahir dan batin, dan itu tuntutannya adalah salat yang difardukan 5 waktu dalam sehari semalam, yang hati ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa Allah itu ada di hadapan kita. Karena ada orang yang mengerjakan sholat, tata caranya itu sudah bagus, wudunya dikerjakan dengan baik, ya, bahkan seluruh bacaan-bacaannya pun juga fasih, namun dia teledor untuk mengendalikan hati supaya benar-benar hadir di dalam salatnya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang ini dengan salatnya kelak akan mendapatkan hisab yang begitu berat. Itu urutan yang nomor 2 dari tingkatan manusia di dalam salat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Tingkatan pertama yang paling buruk, orang yang salat tapi akan disiksa dengan salatnya, yakni orang yang tidak menjaga kesempurnaan wudunya, tidak menunaikan salat pada waktunya, dan tidak mengerjakannya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya serta kesempurnaannya. Apabila dia berdiri salat, dia berdiri dengan malas. Yura'unan nasa, hanya mencari perhatian manusia supaya dianggap bagian daripada kaum muslimin. Maka orang ini akan disiksa. Ini yang pertama. Yang nomor 2 yang kami sebutkan tadi, karena sudah ngaji di sana sini, bahkan yang dikaji sifat wudhu Nabi, sifat salat Nabi, bukan hanya karya Al-Imam Al-Albani saja, tapi karya ulama-ulama lainnya dengan judul yang hampir serupa, sehingga meyakini betul inilah tata cara ibadah dari mulai takbir sampai salam. Dia jaga itu, ya kan? Bahkan ketika salat mengatakan ini loh salat yang benar, yang selain seperti ini tidak benar. Sehingga kemudian di dalam salatnya dia sibuk hanya nilai orang, dan dia sibuk juga dengan mungkin urusan-urusan di luar daripada salatnya, sehingga hatinya tidak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun orang yang memiliki cacat besar di dalam salat, dan kelak akan mendapatkan hisab yang begitu berat, ya, di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mengerjakan salat dengan menjaga kesempurnaan wudhunya, dengan menjaga syarat rukun waktunya dan hal-hal yang menyempurnakan ibadah salatnya, dan ia menyadari ketika salat setan itu akan datang kepada dirinya, berusaha untuk mencuri salatnya, untuk merampok salat yang ia tegakkan, untuk kemudian membawa lari hatinya supaya tidak hadir di dalam salatnya. Karena setan apabila tidak mampu menghalangi orang dari salat, maka dia akan merusak salat yang ditegakkan oleh orang tadi, ya. Maka setan berusaha untuk menghadirkan ingatan-ingatan yang sebelumnya dia tidak ingat. Dan ini hadisnya cukup masyhur, ya, yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang menjadi sifatnya setan, dan nanti juga diikuti oleh adba asyayatin, diikuti oleh para pengikutnya setan. Apabila dikumandangkan adzan, lari terbirit-birit, mengeluarkan suara kentut yang keras. Adzan selesai, balik lagi ke masjid. Iqamah kabur lagi, selesai iqamah balik lagi ke masjid.
lalu membisikkan antara seseorang dengan hatinya, uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu, padahal sebelumnya tidak ingat. Bahkan ada jenis setan khusus ya, yang akan merusak salat seorang muslim, namanya khanzab ya. Jadi memang tidak akan membiarkan orang itu baik dalam salatnya, dan ia sadar. Kesadaran itu yang kemudian membuat dirinya siap siaga ya. Siap siaga kalau setan itu datang lalu kemudian membisikkan sesuatu supaya hatinya lari dari salat yang ia kerjakan. Maka sepanjang salatnya ia bergelut dengan setan, sepanjang salatnya dia berjihad terhadap godaan-godaan dan tipu daya setan. Maka orang ini fi salatin wa jihadin, berada dalam salat dan jihad. Inilah yang dengan salatnya itu akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini sudah masuk tingkatan yang baik. Kemudian yang keempat, orang yang mengerjakan salat dengan menjaga wudunya, tata caranya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, hatinya pun bisa hadir di dalam salatnya sehingga mengikuti apa yang dibaca oleh imamnya ya. Yang tadi dibacakan oleh beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 159 atau 160 ayat pertama ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ya. Maka kemudian dia sadar akan kewajiban untuk menyampaikan ilmu ya. Maka tadi saya teringat ya, jangan Ustaz Sayyid manggil saya ini salah ke sini kan ya. Karena di sini santri sudah cukup banyak, asatid pun juga cukup banyak ya. Tetapi apabila diminta untuk menyampaikan sesuatu yang Allah telah ajarkan, maka kita sampaikan apa yang diminta, tidak boleh untuk menutup-nutupinya, diancam dengan laknat. Dan kemudian hatinya pun hadir di dalam salatnya, mengikuti ya apa yang dibaca olehnya di dalam salatnya, dan juga mengikuti gerakan-gerakannya sehingga dia tahu hikmah di balik gerakan-gerakan salatnya ya. Maka orang ini akan mendapatkan pahala besar dengan salatnya. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah orang yang ketika masuk di dalam salatnya seperti orang keempat, tetapi ia taruh hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah ya. Sampai dengan hatinya dia seperti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah mempuncak rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari situlah dia manfaatkan untuk mengagungkan Allah, untuk menyampaikan harapan-harapan kepadanya ya. Maka tipe yang kelima ini sudah dibuka hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sholat dia larut di dalam sholatnya dan bisa merasakan kelezatan dalam ibadah yang ditegakkannya. Sehingga kalau kita baca nanti bagaimana sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha 11 rakaat. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya sholat beliau. Lamanya beliau berdiri sholat sampai kedua kakinya bengkak. Sehingga Aisyah itu iba, ya Rasulullah, kenapa engkau masih kerjakan ini? Bukankah telah diampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Dan beliau menjawab, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Pertanyaannya, apakah berdiri lama sampai kaki itu bengkak itu tidak dirasakan sakitnya oleh tubuh ya. Oleh fisik akan dirasakan, tetapi lelah, capek dan beratnya itu kalah dengan nikmatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Capeknya, lelahnya, sakitnya itu kalah dengan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan heran kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat malam 1 rakaat, tetapi beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat itu. Berapa lama beliau berdiri? Apakah beliau tidak capek dan lelah? Apakah fisiknya juga tidak merasakan berat
Ya, merasakan itu. Tetapi rasa lelah, capek, berat tadi semua kalah dengan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita belum mampu mendapatkannya. Ya, kita belum mampu mendapatkannya. Dan ini 5 tingkatan. Orang salat masuk pada tingkatan ketiga sudah sangat spesial. Dan kalau kita mau jujur berapa sering ketika kita salat, maka hati pun ya berkelana, hati berselancar kemana-mana. Sampai ketika mau ngisi pengajian, hatinya pun sibuk apa yang harus saya sampaikan ketika membuka pengajian. Betul nggak Ustaz? Dan ini beberapa sering banyak ustadz-ustadz pun juga merasa seperti itu. Kadang ide-ide brilian ketika akan mengisi pengajian itu muncul ketika dia sholat. Apakah itu istimewa sholatnya? Apakah dengan itu berarti ini orang yang spesial wali Allah? Ternyata bukan. Ya. Ternyata apa yang kemudian kebaikan sedikit yang dihadirkan oleh setan kepada seseorang itu untuk merampas ya dari kebaikan yang lebih besar yang harusnya dia dapatkan dengan dalam sholat yang ia tegakkan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Tapi kembali kepada totalitas ya diri dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama kita dapatkan di dalam sholat kita. Perkataan pun juga demikian. Tidak boleh berkata-kata kepada orang lain di dalam sholat. Hanya boleh membaca Al-Quran, berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan juga membaca doa di dalam sholat kita. Ya. Maka kalau ada orang yang bersin, kan? Bolehkah dia mengucapkan Alhamdulillah? Jawaban boleh, karena dia merasa bagian zikrullah. Orang yang di sampingnya yang tidak boleh menyahut yarhamukallah, tidak boleh, karena ini sudah termasuk kalam perbincangan dengan manusia. Dan ketika kita sholat totalitas ucapan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah anggota tubuh kita, semua kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke arah kiblat, sehingga seseorang tidak boleh memalingkan tubuhnya hingga keluar dari arah kiblat, yang dengan itu menjadi batal sholatnya. Bahkan tengok ke kanan dan ke kiri pun sudah mengurangi kesempurnaan sholatnya. Lirik saja sudah termasuk bentuk pencopetan setan terhadap sholatnya. Ya. Sehingga kemudian saat sholat semua kita hadapkan kepada Allah Ta'ala, takbirnya pun tangannya menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan kemudian kakinya pun juga lurus ke arah kiblat. Ya. Badannya tegak ke arah kiblat. Dan ketika ruku, ya, punggungnya lurus, kepalanya lurus, diarahkan ke kiblat. Ya. Dan ketika sujud pun juga demikian. Tangannya, jari jemarinya merapat dan dimaksimalkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sampai jari-jari kakinya pun juga demikian. Dipancalkan apa bagian ini? Ya, iya. Diarahkan jari jemarinya untuk menghadap kiblat. Sampai ketika duduk di antara dua sujud pun tangan dirapatkan supaya menghadap ke arah kiblat. Dan kemudian ketiga tasyahud, jarinya pun diarahkan menghadap kiblat supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar menghadapkan diri kepadanya. Ini di dalam sholat. Ya. Maka sholat memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap kesalehan seseorang. Apabila sholatnya baik, maka akan baik perilakunya dalam kesehariannya. Sehingga kemudian nanti di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalnya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, qad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses. Tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka dia ya celaka dan merugi. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu, para santri jamaah yang Allah rahmati, ini dalam sholat, ya kan? Lah baiknya seseorang tergantung kepada baik hatinya
dan baiknya hati serta lurusnya hati untuk senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya ini totalitas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan i'tikaf adalah kita berusaha untuk menjadikan diri ini totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikurangi perkara-perkara yang bisa menyibukkan fisik dan menyibukkan hati ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka i'tikaf adalah ibadah yang bersifat pribadi. Ya. Yang inti daripada mengurung fisik di masjid supaya hatinya itu benar-benar terkurung dan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Diharapkan dengan itu menjadi baik dirinya. Barakallahu fikum Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, ini suara apa Pak ya? Iya. Ya mau bawa handphone. Tema kita pada hari ini atau pagi hari ini sambil tema memadukan syukur dan istighfar. Ini tema yang ringan, yang tidak banyak perdebatan, supaya kita menjauhi perdebatan. Karena waktu jadi santai di sini sudah cukup berdebatnya. Iya. Maka kalau tanya yang angkatan saya yang paling suka berdebat, ya termasuk saya yang suka berdebat. Suka adu argumen, ya saya suka adu argumen. Yang suka protes, ya saya yang suka protes. Ya kan? Ya. Maka pagi hari ini temanya tidak berkaitan dengan perdebatan dan protes memprotes, supaya terjaga hati berharap dengan itu ya kita termasuk orang yang dipilih untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan dirahmati oleh Allah di malam yang penuh kemuliaan tersebut. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Daud untuk bersyukur dalam surah Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, tegakkanlah kesyukuran. Ya. Maka Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, fa'arini akhfa ni'amika alayya. Perlihatkan kepadaku nikmatmu yang paling samar. Allah Ta'ala berfirman, ya Dawud tanafas, wahai Dawud bernafaslah engkau. Fatanafasa Dawud, Nabi Dawud pun bernafas. Lalu Allah Ta'ala berfirman, faman yuhsi hadhihi ni'mah al-laila wan nahar. Siapakah yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang malam dan siang? Ya. Yang kenal siapa di sini? Cuman Pak Ismar sama Mas Fadli, ya kan? Ini terapis andalan, ya kan? Mas Fadli pernah menghitung 1 menit berapa kali tarik nafas? Belum pernah. Apalagi 1 jam, apalagi sehari semalam. Dan nikmat bernafas, lega dalam bernafas itu begitu istimewa di masa pandemi 2 tahun yang lalu. Ketika orang terpapar sesak nafas, kemudian saturasi oksigen turun, mendapatkan bantuan ya oksigen. Kalau sampai yang parah masuk rumah sakit, masuk ICU, kemudian mendapatkan bantuan ventilator, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang di sini rata-rata tidak pakai masker sehingga nafasnya pun menjadi bebas. Maka siapa yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang siang dan malam? Ya. Dan ini jarang kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih atas nikmat mudahnya saya bernafas. Ya, belum lagi mata yang berkedip, jantung yang bisa berdetak, penglihatan, pendengaran yang berfungsi dengan baik, anggota tubuh yang masih lengkap dan bisa berfungsi dengan maksimal,
walaupun terkadang ya warna rambut itu sudah berubah ya, sama seperti Pak Haji Kiyono kan ya. Jadi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan putihnya rambut itu simbol kesucian. Ya. Simbol kesucian. Memang sudah saatnya harus segera menyucikan diri. Membersihkan diri dari dosa dan kesalahan dengan banyak istighfar dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan membebani dirinya saat kembali kepada Allah adalah dosa dan kesalahannya. Itu. Dan itu nanti diungkap oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau sebutkan yang paling banyak ya bahaya dari penyakit yang ada pada diri manusia adalah penyakit dosa dan maksiat. Ya. Makanya kalau sudah 40 tahun itu biasanya sudah muncul banyak obatnya. Yang menunjukkan bahwa mulai saat itu harus sudah nata diri untuk bertaubat. Sehingga ia membaca doa dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 agar dia meningkatkan kesyukuran dengan meningkatkan amal soleh yang Allah ridhai. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, dia membulatkan diri untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk tunduk kepadanya. Apalagi kalau sudah 60 tahun, a'darallahu lamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Kalau orang dikasih umur 60 tahun, sudah sampai 60 tahun, sudah jangan macam-macam, sudah nggak ada pemakluman lagi, nggak ada dispensasi lagi, ya kan? Sehingga kemudian tidak ada pilihan baginya kecuali menghadapkan dirinya kepada akhirat, bersiap-siap untuk ke akhirat dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan dirinya dari dosa dan kesalahan dengan banyak istighfar dan doa. Maka salah satu peringatan terbaik dari Allah taala kepada seorang hamba adalah wa ja'akumun nadhir, dan telah datang dan belumkah datang padamu seorang pemberi peringatan. Dan salah satu makna an-nadhir adalah obat. Ya, obat. Maka kalau lihat orang yang rambutnya putih, makanya kita berhusnudzon dan kita bertawadhu kepadanya bahwa ini orang-orang pilihan Allah. Ya. Yang kemudian disucikan dan dia mendapatkan manfaat dari peringatan memutihnya, obat yang dengan itu bisa meningkatkan amal soleh dan ketaatan. Tentu apabila sibuknya itu dengan ibadah, ya. Karena kemuliaan makhluk itu terletak pada realisasi ibadahnya. Kalau dia punya kesibukan-kesibukan yang terkait dengan ibadah, dia mulia. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah punya satu perkataan yang tertera dalam risalah ubudiyahnya, fakamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Kesempurnaan makhluk itu terletak pada realisasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-ubudiyah izdada kamaluhu 'ala darajatuh. Setiap kali hamba itu meningkat kadar ibadahnya, meningkat pula kesempurnaannya dan semakin tinggi derajatnya. Makanya yang rambut putih yang kemudian menyadari sudah dekat kematian lalu kemudian meningkat ibadahnya menjadi mulia dia, maka itulah yang disebut dengan sepuh, Pak Haji Kiyono. Maka sesepuh kita, maka orang Jawa kalau memuliakan orang tua yang baik itu disebut dengan sesepuh, ya. Tapi ada juga ungkapan untuk orang tua yang tidak ngerti, ya, ketuaannya. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin banyak maksiatnya, namanya sepah. Kalau habis manis sepah dibuang. Maka kalau orang yang sepuh-sepuh itu jauh dari masjid, ya ini bukan sepuh, ini sepah, ini menjadi sampah dunia, ya kan? Tetapi apabila dia kesibukannya dengan ibadah, inilah orang sepuh yang kehadirannya itu akan memancarkan hikmah, memancarkan keberkahan untuk orang yang di sekitarnya. Allahu Akbar. Ya, dan semoga Allah berkahi Pak Haji Kiyono. Dan memang beliau sudah berubah. Dulu saya lihat hitam, sekarang sudah jadi putih. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.
Ya. Jadi kesempurnaan makhluk terletak pada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kesibukannya adalah kesibukan terkait dengan ibadah, ngajak orang untuk ibadah, menyediakan sarana untuk orang beribadah, atau mencetak kader yang akan mengajak manusia untuk ibadah, maka aktivitasnya adalah aktivitas terbaik. Ya. Karena untuk ibadah inilah diciptakannya langit dan bumi. Untuk ibadah inilah diciptakan jin dan manusia untuk menepati dunia. Untuk ibadah inilah diberikan nikmat-nikmat untuk mereka, dan untuk kepentingan ibadah inilah diturunkan Al-Quran. Ya. Sehingga yang sudah meringkas Fathul Majid, siapa sudah meringkas Fathul Majid ini? Ya. Di bagian muqaddimah awal, bab awal itu disebutkan bahwa Al-Quran semua berisi tentang tauhid. Betul? Masih ingat? Yang kelas 1 siapa ini? Azam, mana Azam? Mana Azam? Wah, sudah diringkas Azam? Ya. Di bagian awal dari Fathul Majid, dan juga disebutkan di dalam Syarah Al-Fiqhul Akbar oleh Mula Ali Al-Qari. Fiqhul Akbar itu milik Imam Abu Hanifah. Di bagian awalnya juga beliau sebutkan terkait dengan isi Al-Quran semua tentang ibadah. Ya. Berkait dengan At-Tauhid Al-Ilmi Al-Khabari, At-Tauhid Al-Iradi At-Talabi, Hukukut Tauhid wa Mukmilatuhu, Jaza'u Ahli Tauhid wa Jaza'u Ahli Syirki. Ada 5, masih hafal saya. Ya kan? Al-Quran datang mengabarkan tentang Allah, tentang nama, sifatnya, perkataan dan perbuatannya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang sehingga kita kemudian benar-benar mentauhidkan Allah taala dialah satu-satunya pencipta, penguasa alam raya, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rizki. Ini disebut dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhidnya bentuknya kita tahu, bentuknya kita membenarkan khabar berita itu, supaya kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid apa? Al-Quran datang dengan seruan untuk ibadah kepada Allah taala. Maka seruan pertama dalam Al-Quran, hasba tartibil mushaf, sesuai dengan tertib urutan mushaf, adalah seruan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa, ayat berapa itu? Surat apa, ayat berapa? Ini panitia harus dikasih hadiah biar tidak ngantuk. Surah Al-Baqarah ayat 21. Itu seruan pertama dalam Al-Quran sesuai dengan tertib urutan mushaf. Dan urutan mushaf pendapat yang paling kuat bersifat tauqifi, dan itu dibahas di dalam ilmu apa? Mabahith fi ulumil Quran. Pengarangnya siapa? Manaqatwan, ya kan? Dan itu di semester awal harus sudah diringkas dan dihabiskan. Ya, betul Ustaz? Ya, betul ya. Yang masih ingat itu generasi awal, nggak tahu kalau sekarang masih sama atau tidak. Ya. Maka kalau membaca Al-Quran, adabnya adalah membaca secara urut. Yang depan ditaruh di rakaat di awal, yang surat bagian belakang ditaruh di rakaat bagian belakang. Nah, seruan pertama dalam Al-Quran adalah seruan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan pentingnya persoalan ibadah ini, ya kan? Dan kemudian Al-Quran datang dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang kita beribadah kepada Allah dengan itu. Ini untuk menyempurnakan tauhid kita. Kemudian Al-Quran datang mengabarkan orang para nabi dan rasul terdahulu dapat kemuliaan di dunia dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula orang bertakwa, para solihin, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan termasuk adalah ibadur rahman, ya. Mereka dimuliakan di dunia dan mereka akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan sifat-sifat mereka
tentang ibadah-ibadah mereka, sehingga kita kemudian meniti jalan hidup mereka, yaitu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang terakhir datang dengan mengabarkan orang yang ingkar kepada Allah, yang enggan untuk ibadah kepadanya, menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dihinakan di dunia, sebagian mereka dibinasakan dengan siksa yang mengerikan, dan di akhirat diancam dengan siksa yang dahsyat. Supaya apa? Supaya bulat semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu makhluk akan mendapatkan kemuliaan. Barakallahu fikum. Kembali kepada tema kita. Malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Dawud, tegakkan kesyukuran. Nabi Dawud tanya, ya Allah, tunjukkan kepadaku nikmatmu yang paling samar. Dijawab, hei Dawud, nafaslah engkau. Bernafas Nabi Dawud, dikatakan siapa yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang malam dan siang. Belum lagi nikmat din. Allah pilih kita di antara banyak makhluknya untuk beriman kepadanya, untuk bisa menegakkan ibadah hanya kepadanya. Yang ini tidak bisa dipaksa, yang kemudian Allah tunjukkan kuasanya, bahwa Nabi dan Rasul terdahulu yang dicantumkan dalam Al-Quran, di antara orang-orang dekat mereka tidak beriman kepada Allah dan ingkar kepada risalah yang dibawa oleh utusan Allah itu. Ya. Betul. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya sendiri Abu Talib, di akhir hayatnya, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya, ketika Abu Talib dalam sakitnya yang parah yang menghantarkan dia kepada kematian, nampak tanda-tanda kematian pada dirinya, Nabi SAW menghampiri pamannya dan berkata kepadanya, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini aku gunakan membelamu nanti di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal dan kemudian ada satu orang lagi, ya, dari kalangan musyrikin mempengaruhi Abu Talib. Apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Setiap kali Nabi SAW mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, kedua orang ini menyahut, ya, menimpali, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sampai akhir hayatnya dia berada di atas agama Abdul Muttalib, sehingga Nabi SAW bersumpah ingin tetap memintakan ampunan untuk pamannya, sehingga diturunkan surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya. Bahwa yang bisa memberikan petunjuk itu Allah Ta'ala. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sehingga dengan sebab itu diturunkan surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk beriman kepadanya, memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menegakkan ibadah kepadanya. Ya. Maka disebut dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man ahabba. Allah beri nikmat dunia kepada orang yang dia cinta dan yang tidak dia cintai, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada siapa yang dia cintai. Dan Allah telah pilih kita dengan nikmat ini, sehingga pentingnya nikmat ini kita dapatkan wasiat terbaik Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub untuk putranya. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah pilihkan agama ini untukmu, ya, yang kandungan maknanya, dan Allah telah pilih kalian untuk memeluknya, maka jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali benar-benar sebagai muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Belum cukup di situ untuk menguatkan nikmat din ini, sampai kemudian ini menjadi pesan terbaik dari orang yang mulia dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Untuk memastikan bahwa keturunannya sepeninggalnya itu benar-benar masih mengabdi, masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kunci keselamatan. Sehingga orang yang kerjaannya ngajak orang untuk ibadah,
menjadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Dan ini disandang oleh para mahasantri al-Islam. Dan yang mengurusinya Pak Haji Kiono juga ngurusin orang-orang yang mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Maka dengan ini kita semua berada pada kisaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita butuh untuk meningkatkan kesyukuran. Dan rukun syukur semua sudah tahu tertera dalam Tazkiyatun Nufus oleh Dr. Ahmad Farid, ya, yang dinukil dari perkataan Ibnul Qayyim bahwa rukun syukur ada 3, syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya, kemudian sebagian perkataan beliau sebutkan 5, ditambah cinta kepada zat yang disyukuri dan tunduk kepada zat yang disyukuri, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang yakin betul semua nikmat berasal dari Allah Ta'ala, maka akan tumbuh rasa cinta kepadanya dan tumbuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga inti daripada syukur adalah menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seseorang menyadari nikmat itu begitu banyak, maka tertuntut untuk semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan siapa yang menyadari bahwa ibadahnya adalah nikmat dari Allah taala, maka dia dituntut untuk menambah ibadah itu untuknya. Maka di antara hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah bentuk syukurnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan taufik untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Maka syukurnya itu dengan menambah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sehingga ketika diperintahkan untuk bersyukur ini, Nabi Dawud pun berkata, ya, ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukru ni'matun minka. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu sementara syukur ini adalah nikmat darimu. Ya. Dan ini yang kadang kita yang sedang beribadah lupa kalau saat kita beribadah, ibadah kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu yang perlu kita muhasabahi, kita koreksi, kita mengoreksi dari amal-amal ibadah kita adalah melihat hak-hak dalam ibadah yang kita tegakkan. Apakah sudah terpenuhi semuanya? Ya. Kalau nanti kita bahas dari bahasan di akidah, syarat diterimanya ibadah secara umum itu ada 2. Sebagian menyebutkan ada 3. Oleh Syekh Al-Hakami disebutkan itu 3. Yang pertama adalah dia muslim, kemudian ikhlas, lalu kemudian ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Kalau yang mengerjakan seorang muslim maka 2 syaratnya, ikhlas dan benar. Tapi sebenarnya ibadah yang kita tegakkan itu memiliki hak yang lebih daripada itu. Ya, kurang lebih ada 6 haknya amal ibadah yang kita tegakkan. Yang pertama adalah ikhlas dalam ibadah yang kita kerjakan itu. Dan untuk memastikan ikhlas, para ulama merasa persoalan yang paling berat adalah persoalan ikhlas. Ya. Sehingga kemudian apabila ada seseorang yang mengatakan amalku itu sudah ikhlas atau saya telah ikhlas dalam amal ini, maka fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Ikhlasnya itu butuh kepada keikhlasan berikutnya. Sehingga orang yang ikhlas itu seolah-olah dia merasa amalnya itu belum ikhlas. Kalau dia merasa amalnya telah ikhlas, maka berarti ikhlasnya itu butuh keikhlasan. Itu bagaimana para ulama mengungkapkan beratnya untuk ikhlas. Dan itu dijelaskan perkataan para pendengarnya cukup banyak di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, Syarah Arba'in Nawawiyah yang kemudian disemurkan menjadi 50 hadis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan sebagian perkataan itu kemudian dinukil oleh Dr. Ahmad Farid di dalam Tazkiyatun Nufusnya. Ya, itu beratnya ikhlas. Sehingga dari ikhlas ini
para ulama merasa bahwa amal yang dikerjakannya itu belum pantas untuk diterima. Ya. Amal yang dikerjakannya itu belum pantas diterima. Dan itulah sifatnya orang-orang saleh dengan banyaknya kesalahan mereka. Ya. Diri mereka diliputi rasa takut yang begitu kuat kalau amal mereka tidak akan diterima, atau kekhawatiran kalau amal mereka tidak akan diterima, dan merasa amal ini belum pantas benar-benar diterima. Ya. Sehingga dari situlah dia minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dari situlah kemudian dia benar-benar menghibah kepada Allah Ta'ala agar Allah merahmatinya, menerima amal ibadahnya. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang berzina, orang yang mencuri, ya, orang yang mabuk-mabukan?" Tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Mereka orang yang salat, mereka orang yang puasa, mereka yang sedekah, tetapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Itu mereka. Dan kita kan jarang merasa amal ini belum layak diterima. Ini dari sisi ikhlas. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kesetiaan kita kepada amal yang menunjukkan cinta kita kepadanya. Ya, kecintaan kita kepada amal ibadah. Ya. Dan nanti kalau kita baca risalah kecilnya Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, yang judulnya Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, kewajiban kita kepada perintah Allah Ta'ala, yang beliau sebutkan ada 7 kewajiban kita setelah tahu ini perintah Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ciptakan kita di dunia untuk ibadah kepadanya, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka ada 7 kewajiban. Pertama adalah al-ilmu bih, mengetahuinya. Yang kedua mencintainya. Ya. Maka kita lihat seberapa kecintaan kita kepada amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita cinta kepada amal itu, akan ada kesetiaan kita kepada amal tersebut. Ya, ini yang layak untuk kita kemudian evaluasi, kita muhasabah diri. Dan di iktikaf inilah saatnya kita melakukan itu. Benar enggak saya ini cinta kepada ibadah, cinta kepada amal yang saya kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mengikuti sunnah. Yang keempat, musyahadatul ihsan. Ya. Bahasa bebasnya bisa menghadirkan sifat ihsan. Saat ibadah kepada Allah, dia merasa berada di hadapannya dan Allah itu ada di depannya, sehingga dia bisa sampai seperti melihat Allah Ta'ala. Jika tidak bisa pada level itu, dia yakin Allah itu melihat dan memperhatikan dirinya, sehingga dia menjaga sikapnya, menjaga adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salatnya tahu Allah itu di hadapannya, tidak akan seenaknya dia pakai pakaian. Maka bagaimana kita berpakaian di dalam sholat, sebenarnya itu menunjukkan seberapa kuat pengagungan kita kepada Allah Ta'ala dan seberapa kuat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam 33 kiat sholat khusyuknya, orang yang mau khusyuk yang pertama adalah dia bersiap-siap untuk sholat. Di antara persiapan itu adalah persiapan pakaian untuk sholat. Ya. Maka sampai kemudian Ibnu Umar kalau sholat beliau pakai penutup kepala, padahal tidak pakai penutup kepala itu sah. Betul saja, sah. Tapi kenapa pakai penutup kepala? Karena dengan menutup kepala inilah, pakai peci di kita, kalau orang lain pakai imamah, itu menunjukkan pemuliaan kita, pengakuan kita kepada zat yang kita ibadahi. Maka boleh jadi saat kita sholat kita tidak merasa bahwa Allah di hadapan kita, sehingga kemudian kita seenaknya sholat. Allahu Akbar. Ya, nggak ada semangat. Dan orang yang tidak semangat dalam sholat itu salah satu tanda ada kenifakan dalam hatinya. Ini bahasanya tazkiyah, untuk kita ngorek aib diri, untuk kita berusaha melihat ada kekurangan apa dalam diri kita untuk kita perbaiki. Ya, ya kata Ibnu Abbas, kalau orang itu orang mukmin sholat, dia sholat itu dengan sumringah, dengan penuh semangat, karena dia akan jumpa dengan Allah zat yang paling dicintainya. Ya, karena dia akan munajat kepadanya,
Dengan salat itu Allah akan ampuni dosanya. Dengan salat itu doa-doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada alasan yang membuat seorang muslim tidak semangat untuk salat. Ya. Maka seberapa semangatnya kita untuk salat itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Dan malasnya salat serta seenaknya sendiri dalam salat itu dikhawatirkan sudah tertanam benih-benih kenifakan di dalam diri. Ya. Ini musyahadatul ihsan. Yang keberapa tadi? Keempat. Ya, yang kelima sekarang. Musyahadatul minnah. Saat kita sholat, kita melihat nikmat Allah Ta'ala, pemberian darinya dalam ibadah yang kita kerjakan. Ya, bahwa saya itu bisa sholat karena nikmat Allah Ta'ala, dengan izin dan kehendaknya. Ini karunia Allah Ta'ala. Ya, sehingga dengan sebab itu dia akan sibuk untuk bersyukur, bukan sibuk untuk membanggakan dirinya. Dan ini kan yang sulit. Yang kita lihat adalah saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah capek-capek, saya sudah sekuat tenaga, sudah banting tulang untuk ibadah. Padahal dalam ibadah itu nikmat dari Allah Ta'ala yang tercurah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan kesungguhan kita. Maka kalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kemudian akui adalah nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Sampai kemudian ketika selesai makan, di antara doa yang kemudian keutamaannya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita dapat rezeki ini enggak ada jerih payah kita yang terlalu berarti. Nikmat ini dari Allah Ta'ala. Sehingga kemudian apabila kita di hadapan Allah, ya Allah, enggak ada apa-apanya saya ini. Semua ini nikmat darimu. Sehingga kalau sudah seperti ini, kesibukan dia adalah nambah syukur. Kesibukannya adalah nambah syukur. Bagaimana supaya nambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelima. Yang keenam, melihat kekurangan diri. Ya, melihat adanya taksir di dalam diri, ada kekurangan dalam diri saat menegakkan ibadah, sehingga setelah itu dia sibuk dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu syukur. Maka syukur adalah memacu semangat diri untuk menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala dan berusaha terus menambah ibadah itu, sehingga kita merasa tidak mampu lagi untuk menambah syukur ini. Ya. Dan kemudian hakikat orang yang bersyukur adalah al-ajzu anis syukri, merasa tidak mampu benar-benar bersyukur. Kalau masih mampu, ya Allah saya sudah bersyukur, itu menunjukkan orang itu belum benar-benar bersyukur. Sehingga kemudian perkataannya seperti yang dikatakan oleh Nabi Dawud alaihissalam, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu ya Rabb, sementara syukur itu nikmat darimu. Maka Allah jawab, Al-an qad syakartani, sekarang baru engkau telah bersyukur kepadaku, karena engkau tahu bahwa syukur adalah nikmat dariku. Syukur adalah nikmat dariku. Nah, karena beratnya kesyukuran ini, maka penting sekali kita minta tolong kepada Allah, minta bantuannya supaya bisa menegakkan kesyukuran dengan baik. Dan itu ada dalam surah An-Naml ayat 19 dari doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau Allah bantu kita bersyukur, selesai hidup kita. Sudah. Kalau bisa bersyukur, tidak akan diadab oleh Allah Ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Gak ada alasan bagi Allah nyiksa kalian, menghukum kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kalau bersyukur pasti dapat balasan baik. Wa sayajzillahu syakirin wa sanajzis syakirin. Di dua ayat disebutkan beriringan, 144 dan 145 dari Ali Imran. Sehingga pentingnya syukur ini yang Allah sebutkan pertama untuk Luqman Al-Hakim sebagai perintah dari Allah Ta'ala untuk hambanya yang telah Allah berikan hikmah.
Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Perintahnya untuk syukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau syukur, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Tapi barakallahu fikum, ini syukur. Ya. Sehingga kemudian merasa masih ada kurang dalam syukur. Dan ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Maka manusia, kata salah seorang saleh, adalah al-abdu baina nikmatin wa dzambin. Hamba itu ada di antara nikmat dan dosa. Wala yuslihuhuma ilhamdu wal istighfar. Tidak bisa memperbaiki keduanya kecuali dengan pujian dan istighfar. Ya. Dan perkataan lain dari Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-10, fal abdu daiman baina nikmatin minallah. Seorang hamba itu senantiasa berada di antara nikmat dari Allah. Seorang hamba berada di antara nikmat dari Allah, yahtaju fiha ila syukrin. Dengan nikmat itu dia senantiasa butuh untuk bersyukur. Coba katakan, siapa yang dalam 1 menit kita tidak dapat nikmat Allah Ta'ala? Ya. Jangan karena tidak dapat THR lalu merasa kita tidak dapat nikmat. Lalu kemudian gaji yang biasanya 3 tahun yang lalu kemudian sekarang dikurangi, atau orderan, ya orderan apa ini Pak? Apa Pak Budi orderannya Pak Budi? Ya. Orderannya kurang, bukan terus nggak dapat nikmat. Tidak. Nikmat Allah selalu tercurah kepada kita. Ya kan? Maka wadzambin minhu, dan kita hamba itu senantiasa berada di antara dosa kepada Allah Ta'ala, yahtaju fihi ilal istighfar, sehingga ia butuh kepada istighfar. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Riyadhus Shalihin, sebabkan kitab Riyadhus Shalihin, dari bab yang pertama, bab tentang ikhlas, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan niat, lalu diikuti dengan bab keutamaan-keutamaan amal yang begitu banyak, sampai al-umur al-manhiyu anha, perkara yang harus dijauhi, yang kemudian dengan itu di akhir bab beliau tutup dengan bab bayanu ma'a'adallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah, bab keterangan apa yang Allah janjikan untuk orang mukminin di surga. Dan sebelum masuk ke bab ini, yang seolah belum mengisyaratkan siapa mengamalkan ini dia akan dapat surga, maka sebelum masuk bab terakhir tadi beliau tulis kitabul istighfar, pasal tentang istighfar. Maka seolah tidak akan bisa benar-benar sampai ke surga kecuali seseorang itu menempuh jalan istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena kalau orang merasa telah menegakkan kesyukuran dan merasa tidak lagi punya dosa, maka dia akan berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada, mendongakkan kepala, merasa dirinya sebagai orang dijamin dengan surga dan sudah pasti aman dari neraka. Inilah orang yang Allah benci dan tidak Allah sukai. Maka kalau sampai ada orang di dunia ini kok tidak lagi berdosa sehingga dia tidak butuh pada istighfar, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, diawali dengan sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, kalau kalian tidak lagi berdosa, la illam tudnibu ladhaballahu bikum, kalau kalian tidak lagi berdosa Allah akan lenyapkan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yudnibun, lalu Allah datangkan kaum lain yang mereka akan berbuat dosa, fayastaghfirunallaha, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah mengampuni mereka. Maka salah satu kesempurnaan dalam ubudiyah kepada Allah Ta'ala adalah kita beribadah kepadanya dengan memohon ampunan. Dan salah satu cara kita menuhankan Allah Ta'ala bahwa tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajarkan aku satu doa yang aku baca dalam salatku. Apakah Nabi SAW ajarkan mintalah surga, mintalah istana di surga, mintalah tempat tertinggi di surga, mintalah bidadari surga yang banyak? Bukan. Tapi yang beliau ajarkan adalah kul, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar, yang banyak.
Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, bila ampunan untukku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sesoleh apapun kita yang boleh jadi, sebaiknya kita sudah berusaha merealisasikannya, maka kita sadari dalam amal kita masih ada salah, masih ada kurang, masih ada cacat, dan di luar daripada aktivitas itu kita sering memperturutkan syahwat. Maka disitulah kita butuh istighfar, kita butuh minta ampunan kepada Allah Ta'ala, sehingga Nabi SAW dalam satu hari membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dalam riwayat At-Tabrani di pagi hari saja sudah 100 kali. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghitung, Nabi SAW di satu majelis beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Dan ini boleh jadi salah satu kalimat istighfar yang jarang kita baca. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan setelah turun surah An-Nasr, Nabi SAW banyak membaca dalam kesehariannya subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi beliau mengatakan, siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampunkan semua dosanya walaupun pernah kabur dari medan perang. Dan tentu istighfar yang paling istimewa keutamaannya, siapa yang membacanya di awal hari meyakini betul isinya meninggal di hari itu pasti menjadi penghuni surga. Siapa membacanya di awal malam meninggal dengan penuh keyakinan terhadap isinya meninggal di malam itu pasti menjadi penghuni surga. Yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sehingga ciri orang yang bertakwa setelah sholat malamnya panjang di penghujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Maka kita berada di antara dua ini, nikmat yang kita harus memacu diri untuk beramal, untuk ibadah. Yang kedua adalah kita berada di antara dosa kepada Allah Ta'ala, yang kemudian dengan ibadah sering orang itu melambung tinggi, lupa. Banyak ngaji, hafal Al-Quran banyak, menjaga sholat jamaah, terkadang melambung terlalu tinggi sampai lupa dia itu orang makhluk bumi. Maka perlu dikontor dengan merasa diri banyak dosa, sehingga kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian dapat kami sampaikan. Ada yang kita diskusikan untuk saling mengingatkan. Cukup? Sudah? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, senantiasa meneguhkan kita untuk menegakkan kesyukuran dan mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan selalu menghadirkan perasaan diri ini banyak salah dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.